Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat LPF yang terkasih. Hari ini kita masuk ke hari ke-8 dari 30 hari novena. Untuk sahabat-sahabat kita di api penyucian. Tema hari ini adalah durasi penderitaan di api penyucian. Gereja belum menetapkan secara spesifik durasi penderitaan di api penyucian. Tetapi gereja dengan jelas menunjukkan apa yang diyakininya dengan merayakan misa peringatan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Dengan demikian, gereja percaya bahwa penebusan dosa dapat berlangsung lama, bahkan hingga berabad-abad. Ini juga merupakan keyakinan para paus. Santo Robertus Kardinal Bellaminus mengatakan bahwa durasi dapat berlangsung hingga hari penghakiman bagi beberapa jiwa jika gereja tidak turun tangan. Ada jiwa yang telah mendekam di api penyucian selama bertahun-tahun. Siapakah yang dapat memberitahu kita berapa lama dan penderitaan yang harus kita tanggung untuk menghapus noda yang ditinggalkan dosa pada jiwa kita? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya? Hanya itu yang dapat bersinar dengan keindahan para malaikat. Oh, misteri penghakiman Allah yang tak terduga. Oh, betapa lamanya durasi itu, menambah beratnya penderitaan ini. Menderita dengan mengerikan dan begitu lama, menunggu tanpa batas waktu. Betapa pedihnya, betapa syahidnya jiwa-jiwa itu. Intensitas penderitaan mereka membuat durasinya terasa semakin lama. Tuhan, ringankanlah penderitaan mereka, ringankanlah intensitas api yang harus ditanggung oleh saudara-saudari kami, saudara-saudari kami, dan sahabat-sahabat kami, terutama mereka yang harus tinggal paling lama di tempat penebusan dosa itu. Apa penyebabnya? Janganlah kita terkejut dengan lamanya siksaan yang mengerikan di api penyucian. Salah satu suster yang paling suci, Suster Mary Dennis, menurut semua sejarawan adalah penerima rahmat luar biasa untuk meringankan kematian orang yang telah meninggal. Ia mencatat bahwa banyak hal mungkin tidak mempengaruhi durasi penebusan dosa mereka. Di antaranya adalah 1, kemurnian sempurna jiwa sebelum dapat memiliki Tuhan. Kedua, banyaknya dosa ringan kita. Ketiga, sedikit penyesalan yang kita ungkapkan dan sedikit penebusan dosa yang kita lakukan atas dosa-dosa yang kita akui. 4, ketidakmampuan mutlak jiwa untuk meringankan penderitaan mereka sendiri. Kelima, pengabaian yang aneh terhadap orang yang sudah meninggal, kelalaian kita yang bersalah atas penderitaan mereka. Refleksi-refleksi ini serius dan sayangnya sangat benar. Jadi mulai sekarang
Janganlah kita terlalu terburu-buru mengkanonisasi orang yang sudah meninggal, yang malang. Kita sangat perlu percaya bahwa mereka berada di kerajaan kebahagiaan dan kedamaian, sehingga kita ingin meyakinkan diri sendiri bahwa mereka telah tiba. Jadi kita berhenti berdoa untuk mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang kudus berpikir dan berperilaku begitu berbeda. Mereka mendoakan sepanjang hidup mereka bagi mereka yang telah mendahului mereka dalam kematian. Marilah kita melakukan hati yang sama. Kita tidak dapat membiarkan ujung jari kita berada dalam api penyucian semenit pun tanpa menjerit kesakitan. Bagaimana mungkin kita membiarkan karena kelalaian kita sendiri, jiwa-jiwa orang yang sangat kita kasihi terjerumus ke dalam api penyucian selama bertahun-tahun. Ini sungguh sangat kejam. Jiwa-jiwa terkasih, kami tidak akan pernah melupakan kalian. Yesus, Maria, dan Yosef, bantulah kami untuk berdoa. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian. Seorang pria yang telah dipenjara selama bertahun-tahun memohon kepada seorang wanita kaya dan berkuasa. Wanita itu memiliki kekayaan dan pengaruh yang diperlukan untuk membebaskan pria itu dan mengakhiri penderitaannya. Inilah yang ditulis kepada wanita ini. Nyonya, pada tanggal 25 Oktober tahun ini, 1760, saya akan menderita di penjara ini selama 100.000 jam. Saya masih harus menanggung 200.000 jam lagi. Saya mohon Nyonya, kasihanilah seseorang yang penderitaannya begitu panjang dan menyakitkan. Apakah hati wanita itu tersentuh oleh kefasihan seperti itu? Saya tidak tahu, tetapi menurut saya hanya sedikit yang bisa ditambahkan dengan kata-kata yang begitu singkat. Saya telah menderita selama 100.000 jam, dan apa saya masih harus menghadapi 200.000 jam lagi? Ia telah menghitung jam-jamnya. Di sebuah biara Prancis, ada dua imam yang memiliki semangat besar untuk penderitaan jiwa-jiwa malang di api penyucian, membuat janji hikmat satu sama lain. Mereka akan merayakan misa pagi mereka untuk orang pertama yang meninggal. Salah satu imam meninggal. Keesokan harinya, rekannya merayakan misa pagi untuknya. Saat berdoa syukur di akhir misa, ia melihat temannya muncul di hadapannya bersinar dalam kemuliaan. Jiwa yang mulia itu kemudian tampak lebih muram dan berkata kepada temannya, "Saudaraku, di mana imanmu? Kau tidak pernah menerima belas kasihan Allah atas jiwamu. Kau meninggalkan aku di api penyucian selama lebih dari setahun sebelum merayakan misa yang telah kita janjikan satu sama lain." Imam itu menjawab dengan kaget, "Apa yang kau katakan? Tubuhmu belum dikuburkan. Kau meninggalkan dunia ini hanya beberapa jam yang lalu. Dan aku baru saja selesai merayakan misa yang telah kujanjikan." Jiwa biarawan yang telah meninggal itu kemudian mendesah, "Oh, betapa mengerikannya penderitaan di api penyucian.
Aku akan memohon kepada Tuhan untuk menganugerahkan kepadamu apa yang telah kau lakukan untukku. Karena misa itu dibutuhkan untuk membebaskanku dari api penyucian. Begitulah cara jiwa-jiwa di api penyucian menghitung lamanya penderitaan mereka. Mereka dihitung bukan berdasarkan jam atau hari, melainkan berdasarkan tahun dan abad. Dan tahun-tahun itu terasa seperti di keabadian bagi mereka. Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku melalui jasa sengsara kudus-Mu. Bebaskanlah jiwa-jiwa di api penyucian. Mari kita bersatu dalam doa bersama. Aku tersungkur di kaki-Mu ya Allahku, dicekam ketakutan. Membayangkan siksaan mengerikan begitu lama dan dahsyat yang ditanggung jiwa-jiwa di api penyucian. Penuh belas kasihan bagi para tawanan malang itu. Aku mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus, pandanglah mereka dengan belas kasihan dan akhiri kemartiran mereka. Ya Maria, penghiburan manis bagi mereka yang menderita, jadilah pendamai mereka. Bebaskan anak-anak-Mu dari tawanan. Semoga mereka beristirahat dengan tenang di sisi-Mu di surga. Amin. Terima kasih.